Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki, Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas kepada manusia agar manusia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki hak atas hamba-hambanya. Kita ini seperti atau perumpamaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti seorang budak, ya, terhadap tuannya. Setelah kita diberikan fasilitas semuanya ini, maka kita harus tunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba dan menunaikan kewajiban kita yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa hak Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya? Apa haknya Allah Subhanahu wa taala? Hak Allah Subhanahu wa taala adalah manusia beribadah kepadanya dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, ya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau menceritakan begini. Kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin yuqalu lahu Ufair. Qal. Aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai yang bernama Ufair. Qal. Kemudian Nabi berkata, ya, beliau mengatakan, faqala, Nabi berkata, ya Mu'ad, tadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqullahi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Ya. Wahai Mu'ad, apakah engkau tahu apa hak Allah terhadap hambanya dan apa hak hamba dari Allah Subhanahu wa taala? Qal, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya. Mu'ad mengatakan, ya, Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Qal, maka Rasulullah SAW bersabda, fa inna haqqallahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah Subhanahu wa taala dari hambanya adalah bagaimana hamba itu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Kemudian wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba dari Allah Subhanahu wa taala alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Tidak menyiksa mereka yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Qal, maka Mu'ad berkata, qultu, aku katakan, ya Rasulullah, afala ubashirun nas. Bolehkah aku mengabarkan ini kepada manusia, kabar gembira ini? Qala, maka Rasulullah mengatakan, la tubashirhum fayattaqilu. Jangan engkau kabarkan kepada mereka, karena mereka nanti akan bersandar pada berita ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada beberapa pelajaran penting dari hadis ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, bahwa hak Allah dari hambanya adalah bagaimana hamba itu hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Pokoknya segala bentuk, segala jenis kesyirikan harus ditinggalkan. Karena di antara sesuatu yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak, maka yang paling besar, yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika hamba itu melakukan kesyirikan dan tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala ibadah. Yang kedua,
bahwa ketika seorang hamba telah memenuhi kewajibannya yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala untuk ditunaikan oleh hamba tersebut, yaitu beribadah hanya kepada Allah semata, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia, memberikan balasan kepada hamba. Bukan hamba memaksa kepada Allah, tidak, tapi inilah sesuatu yang Allah janjikan kepada hamba tersebut, tafaddulan minhu, sebagai bentuk karunia dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala ketika hamba telah menunaikan ibadah-ibadah itu. Ya, bagaimana balasannya? Alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan menyiksa hamba yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Yang ketiga, bahwa saking gembiranya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ingin menceritakan ini. Tapi Rasulullah larang di awal-awal, ya. Karena apa? Karena Rasulullah khawatir orang-orang yang belum memahami kemudian hanya menyandarkan dengan ini dan tidak mau beramal. Tapi walhasil Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengabarkan hadis ini karena buktinya sampai kepada kita. Dan di sini beliau khawatir, ya, Mu'adz bin Jabal khawatir dianggap menyembunyikan ilmu ketika tidak menyampaikan berita ini kepada kita. Nah, ini subhanallah, karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin harus berusaha sebisa mungkin agar tauhidnya benar dan tidak terjatuh dalam kesyirikan. Dan ini akan dibuktikan nanti, atau dalam prakteknya, dalam buktinya, dalam kehidupan sehari-hari kita betul-betul hanya mengarahkan ibadah kepada Allah. Makanya baru saja kita menyelesaikan ibadah kurban, Allah juga menegaskan bahwa ibadah kurban itu yang sampai kepada Allah adalah tauhidnya, yang sampai kepada Allah adalah takwanya. Ya, dan ini Allah ajarkan kepada kita, inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku dan ibadahku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang perlu kita praktekkan. Jadi kesimpulannya bahwa Allah memiliki hak dari hamba-hambanya, yaitu agar hamba itu beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun, dan Allah akan membalas hamba tersebut dengan karunia dan kemurahan Allah. Allah tidak menyiksa bagi mereka yang hanya beribadah kepada Allah dan tidak jatuh dalam kesyirikan. Wallahu a'lam.